Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Safitri, NPM 1951030247 dari Prodi Akuntansi Syariah D semester 5. Saya di sini akan menjelaskan atau memaparkan terkait studi kasus yang sudah saya buat beserta jawabannya sebagai salah satu tugas akhir dari akuntansi keuangan lanjutan 1. Berikut penjelasan yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang telah saya buat, yaitu pada tanggal 1 Januari 2021, Central Enterprise mengakuisisi 80% saham kepemilikan PT Trijaya Makmur senilai 480.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 120.000. Saat itu nilai buku PT Trijaya Makmur yaitu 600.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, merek dagang, hak cipta, gedung atau bangunan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Yang pertama ada merek dagang dengan selisih 30.000, kedua hak cipta dengan selisih 180.000 dan sisa umur ekonomisnya 6 tahun, ketiga gedung atau bangunan dengan selisih 80.000, sisa umur ekonomisnya 4 tahun, dan goodwill sebesar 70.000. Jadi selisih ini didapat dari nilai wajar dikurangi dengan nilai buku sehingga menghasilkan selisih 200.000. Kemudian, selama tahun 2021, PT Central Enterprise ini berhasil memperoleh laba sebesar 200.000 dan membagikan dividen tunai 20.000. Berikut ini neraca saldo Central Enterprise dan PT Trijaya Makmur per 31 Desember 2021. Adapun akunnya yaitu aset lancar di debit sebesar 1.024.000, kemudian di PT Trijaya Makmurnya sebesar 420.000, investasi entitas anaknya belum ada, merek dagangnya 184.000 dan 128.000, hak ciptanya 145.000 dan 200.000, gedung atau bangunan sebesar 140.000 dan 150.000, untuk goodwill-nya belum ada, kewajibannya sebesar 810.000 dan 420.000, saham biasanya sebesar 480.000 dan 180.000, agio saham sebesar 250.000 dan 40.000, saldo laba sebesar 424.000 dan 380.000. Kepentingan pengendalinya belum ada. Kemudian penjualan atau pendapatannya sebesar 1.350.000 dan 220.000. Penghasilan dari entitas anaknya belum ada, pendapatan non pengendalian tidak ada, beban pokok penjualannya sebesar 840.000 dan 223.000, beban penyusutan sebesar 85.000 dan 38.000. Kemudian ada beban amortisasi hak cipta sebesar 130.000 dan 36.000, dividen yang diumumkan sebesar 142.000 dan 45.000, kemudian persediaan. Adapun data dari transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak, ini ada transaksi hulu dan hilir. Di transaksi hulu, di sini terdapat pendapatan sejumlah 220.000 yang direalisasikan sebesar 200.000, tersimpan sebesar 20.000. Beban pokok penjualannya sejumlah 110.000, direalisasikan 100.000 dan tersimpan 10.000. Keuntungan yang diperoleh yaitu 110.000, yang realisasi 100.000 dan tersimpannya 10.000. Untuk transaksi hilirnya sendiri, di sini pendapatan sebesar 200.000 yang terrealisasikan 180.000 dan yang tersimpan 20.000. Untuk beban pokok penjualannya sebesar 120.000, terrealisasikan 110.000 dan tersimpan 10.000. Kemudian keuntungannya sejumlah 80.000, realisasinya 70.000 dan tersimpan 10.000. Dari kasus di atas ini diminta, yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui oleh Central Enterprise per 31 Desember 2021 dan berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Trijaya Makmur per 31 Desember 2021. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Keempat, buat kertas kerja konsolidasi. Dan yang kelima, buatlah laporan keuangan konsolidasi. Baik, jadi
Untuk jawabannya sendiri di sini sudah saya paparkan. Neraca saldonya ini sesuai dengan yang telah saya sampaikan tadi di soalnya. Di sini belum ada investasi entitas anaknya dan juga penghasilan dari entitas anaknya. Kemudian kita lanjut di nilai buku. Jadi PT Central di Central Enterprise ini dia memiliki nilai buku sebesar 600.000 dengan kepemilikan 80% dan non pengendalian sebesar 20%. Untuk itu, nilai buku sebesar 600.000 ini dikali 80 dibagi 100 hasilnya 480.000. 600 dikali 20% sebesar 120.000. Untuk nilai wajarnya yaitu 800.000 dikali 80% 640.000 dan 800.000 dikali 20% sama dengan 160.000. Selanjutnya kita ke tabel diferensial. Di tabel diferensial ini terdapat 4 akun, yaitu merek dagang dengan selisih 30.000, kemudian hak cipta selisih 180.000 dengan sisa umurnya 6 tahun, dengan hasil 13.000 ini dikali 80% sehingga induk memperoleh 24.000 dan 13.000 ini dikali 20% non pengendali sebesar 6.000. Kemudian bangunan atau gedung ini dengan selisih minus 80.000 dengan sisa umur 4 tahun, amortisasinya 6.000 dikali 80% sehingga induk memperoleh 16.000 dan non pengendali yaitu 6.000 dikali 20% sehingga non pengendali mendapatkan 4.000. Goodwill-nya sendiri memiliki selisih 70.000 dan totalnya amortisasinya sebesar 19.000, induknya 40.000 dan non pengendali sebesar 10.000. Selisihnya sehingga di total mendapatkan hasil 200.000, di induk sebesar 160.000 dan non pengendali 40.000. Kemudian transaksi hulu dan hilir. Untuk transaksi hulu ini sudah disampaikan di soalnya tadi. Kemudian transaksi hilirnya juga ini sesuai dengan soal yang sudah saya buat dan sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian lanjut ke menghitung laba yang diakui. Jadi menghitung laba yang diakui ini di soal yang telah saya buat, laba dibagikan sebesar 200.000, yaitu labanya 200.000 dikali 80 dibagi 100 sebesar 160.000 dan 200.000 dikali 20% untuk non pengendali sebesar 40.000. Hak ciptanya yaitu sebesar 24.000 dan minus 6.000 itu diperoleh dari sini nih, hak cipta. Kemudian untuk gedung atau bangunan juga diperoleh dari sini 16.000 dan 4.000. Kemudian untuk hulunya sendiri diperoleh hasil dari hulu keuntungan yang tersimpan. Kemudian dari 160 ini dikurangi dengan 24.000 ditambah 16.000 dikurangin 10.000 dikurangin 8.000 sehingga menghasilkan laba dibagikan 134.000. Dan untuk non pengendali itu dengan laba 40.000, hak ciptanya minus 6.000, gedung 4.000 dan dikurangi dengan hilir persediaan 2.000 sehingga menghasilkan 36.000. Kemudian untuk menghitung nilai investasi atas PT Anak, nah ini diperoleh dari nilai wajar yang di sini ya. Nilai wajarnya 800.000. Kemudian 800.000 ini dikali 80 dibagi 100, nominalnya 640.000. Kemudian untuk non pengendali itu sebesar 160.000.
Untuk labanya sudah dicari sebelumnya, ya ini 134.000 dan ini 36.000 dari non pengendali. Untuk dividennya sebesar minus 16.000 diperoleh dari 20.000 dikali 80% 16.000, kemudian 20.000 dikali 20% 4.000 dengan jumlah 640.000 dikurangi ditambah 134.000 dikurangi 16.000 hasilnya 758. Kemudian untuk non pengendalinya dia 160.000 ditambah 36.000 dikurangi 4.000 sebesar 192.000. Kemudian pengecekan saldo investasi. Untuk saldo investasinya sudah dicari, yakni 758.000 dan 192.000. Kemudian untuk ekuitasnya memperoleh sebesar 480.000 dan minus 120 itu. Kemudian 758.000 ini dikurangi 480.000 sehingga menghasilkan 278.000 dan 192.000 dikurangi 120.000 dengan hasil 72.000. Untuk diferensialnya sendiri yaitu minus 160.000 dan 40.000 diperoleh dari sini selisih diferensial. Sehingga 278.000 dikurangi 160.000 ini hasilnya 118.000 dan minus 72.000 dikurangi minus 40.000 ini sebesar 32.000. Untuk labanya telah diperoleh 134 dari sini dan minus 36.000 diperoleh dari laba yang dibagikan ini. Kemudian menghasilkan 118.000 dikurangi 134.000 sebesar minus 16.000 dan 32.000 ini dikurangi minus 36 sebesar minus 4.000. Dividennya diperoleh tadi 16.000 karena 20.000 ini dikali 80% sehingga 16.000 dan 20.000 dikali dengan 20% sebesar 4.000 sehingga di sini memiliki saldo yang sama-sama 0 ya. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu berada di sini. Nah, di sini kan kita belum balance ya. Ini totalnya 2.690 dan 3.314.000. Untuk itu kita memasukkan dari nilai investasi entitas anak yang sudah kita cari tadi, yaitu sebesar investasi anak 758.000 kita masukin terlebih dahulu. 700 ini, kemudian ini berada di penghasilan dari entitas anak itu diperoleh dari ini 109 dari 100 berapa ya? Nah, ini laba di bagian 134.000. Kita masukin terlebih dahulu. Di sini 134 keluarga ya. Coba kita cari sama dengan ini tambah dengan hasilnya 3.448.000. Kemudian ini kita tambah ini ditambah dengan 798.000 ditambah 184.000 ditambah 145.000 ditambah 140.000 ditambah 840.000 ditambah 85.000 ditambah 130.000 dan ditambah 142.000. Nah, balance ya ternyata 3.448.000. Oke, sekarang balance. Setelah ini balance, kita ke tahap selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Jadi, jurnal eliminasi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku, yaitu modal disetor atau saham biasa ini diperoleh dari neracanya ini sebesar 180.000. Kemudian
agio sahamnya sebesar 40.000, saldo labanya sebesar 380.000. Kemudian untuk investasi PT Trijaya Makmur ini diperoleh dari 600.000 dikali dengan 80%, kepentingan non penggalinya yaitu 600.000 dikali 20%, sehingga menghasilkan 120. Oke, jadi kemudian kedua yaitu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Pertama ada merek dagang ini diperoleh dari sini, dari tabel diferensialnya, kemudian hak ciptanya 180, bangunan minus 80. Oke, 180 hak ciptanya sama ya kayak ini tadi. Kemudian goodwill-nya 70.000, gedungnya 80.000, ini sudah dicari tadi. Kemudian investasinya 160.000 ini dan non pengendalinya 40.000. Kemudian yang ketiga yaitu penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Yang pertama ada beban amortisasi hak cipta ini diperoleh dari sini. Ini hak cipta 13.000 dan nanti ini 6.000 gedung bangunan, dan ini penyusutannya sama saja 6.000 dan hak ciptanya juga 13.000. Kemudian untuk eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak ini diperoleh dari pengakuan laba. Ini 134.000 laba dibagikan, dan pendapatan non pengendali pada kepentingan non pengendali ini sebesar 36.000. Non pengendali dan induk tadi ya 134 dan 36.000. Kemudian selanjutnya ini ada eliminasi saldo investasi atas dividen. Ada investasi Trijaya Makmur terhadap dividen sebesar 16.000. Kemudian kepentingan non pengendali dan dividen juga sebesar 4.000 non pengendali. Kemudian selanjutnya ada eliminasi terhadap eliminasi transaksi persediaan. Ini berdasarkan hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, yaitu ada pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan. Hulu yang telah direalisasikan. Pendapatan hulu yang telah terrealisasikan yaitu sebesar 200.000. Kemudian hilir. Kemudian hulu transaksi yang belum terrealisasikan yaitu pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan ini sebesar 20.000 yang masih tersimpan. Kemudian selanjutnya ada eliminasi transaksi persediaan yang hilir, yaitu pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan. 144.000 ini diperoleh dari yang hilir, itu diperoleh dari 180 ini dikalikan dengan 80%, sehingga menghasilkan 144.000. Kemudian ada hilir eliminasi yang belum direalisasikan, yaitu dengan akun pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan dan persediaan, itu dilihat dari tabel hulu hilir. Itu 1.000 nih, 20, 10 dan 10. Kemudian untuk itu jumlah keseluruhan saldo jurnal eliminasi yaitu sebesar 1.473.000 dan di kredit juga 1.473.000 nih dengan rumus yang sudah tertera. Kemudian kita lanjut di sini laporan kertas kerja konsolidasi. Jadi setelah kita mencari
Neraca yang tadi Sentak Enterprise, kemudian PT Trijaya Makmur, jurnal eliminasi juga yang telah disesuaikan sehingga menghasilkan laporan saldo konsolidasinya sebesar ini. Jadi hasil lancarnya di saldo karena debit, maka saldo konsolidasi juga 1 juta di debit 1.444.000. Kemudian investasi entitas anaknya di debit 758.000, ditambah dengan eliminasinya 16.000 dikurangi 774.000 sehingga hasilnya 0. Kemudian merek dagangnya di debit 184.000, di debit 128.000, di debitnya eliminasi 30.000 sehingga menghasilkan 342.000 di konsolidasi. Kemudian untuk hak ciptanya sendiri di debit 145.000, Trijaya debit 200.000, jurnal eliminasinya 180.000, di kreditnya 13.000 sehingga konsolidasinya 512.000. Kemudian gedung bangunan debit 140.000, 150.000, 6.000, di kredit 80.000 sehingga 216.000. Untuk goodwillnya di debit eliminasi 70.000 dan saldo konsolidasinya 70.000. Kewajibannya sebesar 800.000 di kredit, 420.000 di kredit, dan konsolidasinya 1.230.000 di kredit. Saham biasanya 480 kredit, 180 kredit, 180.000 debit, sehingga kredit saldo konsolidasinya. Kemudian agio saham kredit 250, kredit 40.000, debit 40.000, di konsolidasinya 250.000 kredit juga. Saldo labanya 424.000 kredit, di Makmur 380.000 kredit, eliminasinya 380.000 debit sehingga konsolidasinya 424.000. Untuk kepentingan non pengendalinya sendiri dieliminasi yaitu sebesar 4.000 dikurangi kredit 196.000 sehingga menghasilkan 192.000 di kredit. Kemudian di sini ada pendapatan atau penjualannya 1.350.000. Ini ditambah kredit juga 220.000, dikurangi debit 384.000 sehingga menghasilkan saldo konsolidasi 1.186.000 di kredit. Kemudian untuk penghasilan entitasnya 134 kredit, 134.000 kredit, dan kredit di debit maupun di kredit. Lalu ada pendapatan non pengendalian dieliminasi sebesar 36.000, kemudian di konsolidasinya debit 36.000. Beban pokok penjualannya 840.000 debit, 223 debit, dan 364 kredit sehingga menghasilkan 699 debit di konsolidasi. Kemudian untuk beban penyusutan gedung 85.000 debit, 38.000 debit, kemudian dieliminasinya 6.000 sehingga menghasilkan 117.000. Lalu ada beban amortisasinya 130.000, ditambahi debit 36.000, ditambahin juga 13.000 debit sehingga menghasilkan 179.000 debit. Lalu ada dividen diumumkan 142.000 debit, 45.000 debit, 20.000 kredit sehingga menghasilkan 167.000 debit. Lalu untuk persediaannya sebesar 20.000 di kredit jurnal eliminasi sehingga konsolidasi pun menghasilkan 20.000 di kredit di saldo konsolidasi. Untuk jumlahnya sendiri ini balance karena ini 3.448.000. Ini sudah dicari yang tadi di neraca awal, kemudian eliminasi juga sudah, hasilnya sama ya. Kemudian untuk konsolidasinya juga 3782 ini sudah, ini 3.782.000. Untuk selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Jadi di penjualan ini ada sejumlah uang sebesar 1.186.000 dilihat dari laporan konsolidasinya. Penjualan. Nah, 1.186.000. Kemudian beban pokok penjualan juga 699.000. Nih.
Kemudian 1.186.000 ini dikurangi 699.000. Ini menghasilkan laba kotor sebesar 487.000 dikurangi. Kemudian beban penyusutannya 117.000 ini. Beban amortisasinya ini 179.000 ditambah sehingga menghasilkan 296.000. Jadi 487.000 ini dikurangi 296 sehingga menghasilkan 191.000 dikurangi dengan laba entitas non pengendalian sebesar 36.000 ini. Nah, sehingga menghasilkan laba bersih entitas pengendaliannya yaitu 155.000. Kemudian untuk laporan perubahan modal konsolidasian, untuk saham biasa diperoleh juga dari laporan konsolidasi 480.000, agio sahamnya 250.000, saldonya 420.000. Laba konsolidasian ini diperoleh dari laba bersih entitas pengendalian 155.000 dikurangi dengan dividen 167.000. Jadi 424.000 ini ditambah dengan 155.000 dikurangi 167.000 menghasilkan 412.000. Lalu 480 ini ditambah 250.000 ditambah 412.000 sehingga menghasilkan 1.142.000 ditambah dengan kepentingan non pengendalian yang sudah dicari sebelumnya 192.000 sehingga 1.142.000 ini ditambah dengan 192.000 menghasilkan 1.334.000 untuk total modal konsolidasian. Dan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi untuk aset lancarnya ini diperoleh dari laporan konsolidasi yang sudah dicari di kertas kerja itu sebesar 1.444.000. Untuk investasi entitas anaknya 0 tadi tidak ada, persediaannya minus 20.000 karena dia dikredit. Kemudian merek dagangnya sebesar 342.000, hak ciptanya 512.000, gedung atau bangunannya 216.000 dan goodwillnya sebesar 70.000. Sehingga totalnya ini memperoleh 2.564.000. Nah, ini ya sama. Kemudian untuk kewajibannya yaitu 1.230.000. Untuk memastikannya di sini 1 juta nih kewajiban. Kemudian untuk modalnya diperoleh dari total modal konsolidasian yaitu 1.334.000 sehingga kewajiban ditambah kewajiban ini ditambah dengan modal 1.334.000 sehingga menghasilkan ini kewajiban itu diperoleh dari 1.230.000. 1.230.000 counting okay. Rp1.230.000 ini ditambah dengan 1.334.000 sehingga menghasilkan nominal 2.564.000. Jadi balance. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi
pemaparan atau penjelasan yang sudah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mungkin juga dengan pembahasan yang kurang memuaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.